Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hairnisa dari D4 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran generasi muda dalam menghadapi era Society 5.0. Sebelum saya menjelaskan tentang peran generasi muda dalam menghadapi era Society 5.0, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu era Society 5.0. Jadi, era Society 5.0 adalah sebuah konsep yang mendefinisikan di mana manusia dan teknologi berjalan berdampingan untuk menunjang taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Menurut Yoko Harayama, Society 5.0 adalah masyarakat informasi yang dibangun di atas Society 4.0 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat makmur yang berpusat pada manusia. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya era Society 5.0 itu adalah di mana teknologi itu sendiri dikontrol oleh manusia untuk mendukung kegiatan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita adalah garda terdepan sebagai perjuangan, pembaruan, dan pembangunan Indonesia. Di era ini, peran kita sangatlah dibutuhkan dikarenakan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi di negeri ini. Kita, generasi bangsa, harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di negeri ini supaya bisa sukses di era Society 5.0. Jadi, supaya kita sukses di era 5.0 ini, kita juga harus melakukan aksi atau sebuah peran di mana kita bisa bertahan di era 5.0. Peran yang bisa kita lakukan antara lain adalah mengikuti perkembangan zaman, leadership atau kepemimpinan, melatih language skill yaitu bahasa asing, karena di era Society 5.0 ini kita tidak hanya berhubungan dengan orang dalam negeri, tetapi kita juga berhubungan dengan orang luar negeri. Jadi lingkupnya itu sudah internasional, bukan hanya nasional. Makanya kita harus melatih skill kita dengan baik, skill language kita dengan baik, supaya kita bisa tetap bersaing di era Society 5.0 ini. Setelah itu ada teknologi IT. Kenapa kita harus belajar teknologi IT? Dikarenakan kita nantinya bisa membuat platform sendiri untuk pembelajaran kita atau anak-anak cucu kita supaya bisa digunakan dengan baik. Setelah itu ada juga writing skill. Karena bisa jadi nantinya kita menulis sebuah pencapaian kita atau sebuah karya kita yang nantinya akan dimasukkan di Google dan bisa dibaca oleh orang banyak. Tidak hanya itu, kita juga harus berpikir secara kritis supaya kita bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang nantinya akan memajukan Indonesia. Jadi beberapa contoh kegiatan yang ada saat ini di era 5.0, yaitu yang pertama itu adalah konten kreator. Ya, jadi seorang konten kreator Instagram, YouTubers, TikTokers, itu mereka telah ada di era 5.0. Setelah itu kita belanja online. Nah, belanja online itu juga udah termasuk dari era Society 5.0. Karena apa? Karena dulu kita harus belanja di offline store. Sekarang dalam rumah kita langsung pesan pakai HP itu juga bisa, pakai gadget gitu juga bisa. Setelah itu ada juga pembelajaran via Zoom, penggunaan Google, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita sebagai pengontrol teknologi, kita harus bisa menjadikannya selaras dengan kehidupan kita dan memberikan hal positif untuk Indonesia. Saya ucapkan selamat datang di era Society 5.0, generasi muda untuk Indonesia Jaya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.